Nah, ini yang saya baru benar-benar buat sebetulnya. Jadi PPT ini sebetulnya saya udah punya PPT sebelumnya, tapi saya rasa kurang gimana-gimana, akhirnya saya tambah. Berpindah ke mode penyair. Mengulik proses kreatif seperti Djoko Damono, Gunung Muhammad, dan Al Mansur. Teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa kita memiliki beragam identitas. Teman-teman sebagai mahasiswa, kemudian teman-teman sebagai anak dari orang tuanya, kemudian teman-teman sebagai kakak atau adik, kemudian teman-teman sebagai banyak, sebagai ketua mungkin LPM atau ketua di kampusnya. Jadi terlalu banyak identitas yang kita rasakan di keseharian kita. Maka penting tema ini saya sampaikan karena ada timing di mana kita mesti switch to berpindah ke mode penyair. Ini terkesan sangat teatrikal dan terkesan sangat masa sih sebegitunya. Iya betul. Memang terkesan demikian. Tetapi saya pikir penting untuk menciptakan ruang ini, setidaknya belajar dari tiga tokoh ini. Saya akan awali dari yang paling muda, yaitu An Mansur, karena masih hangat-hangatnya. Kami membincangkan ini 2 pekan lalu. Saya berjumpa dengan An Mansur, kami janjian di PDS HB Yasin. Kemudian dia lagi ngisi banyak proyek di Pekan Kebudayaan Nasional. Dan secara spesifik saya ingin tahu mengenai bagaimana dia dalam proses kreatifnya. Karena saya langsung menggugat dengan pertanyaan kepada Aan bahwa saya merasakan dalam salah satu bukunya tidak ada New York hari ini itu ya. Itu saya rasa banyak sekali mengalami kecanggungan-kecanggungan berbahasa dan metafor. Saya katakan langsung kepada dia. Berbeda dengan melihat api bekerja, cinta yang marah, atau karya dia yang 2005 itu hujan rintih rintih judulnya. Saya menikmati seluruhnya, tapi tiada New Karya ini saya katakan saya nggak puas begitu. Saya sampaikan kepada penulisnya langsung. Oke, kalau mungkin teman-teman nggak relate dengan An Mansur ini mungkin udah tahu sebagian ya. Uh, film kemarin itu ada apa dengan cinta dua itu yang nulisnya itu bukan Nicholas Saputra puisinya itu, tapi An Mansur ini. Nah, lalu dia bercerita tentang bagaimana ia mesti mengasingkan diri selama 6 bulan. Ia jadikan kamarnya tertutup, bahkan dia katakan tidak ada cermin di kamarnya. Jadi secara teatrikal. Jadi dia masuk ke dalam diri yang lain sebagai siapa Rangga ya, tokoh dia ada dengan cinta sebagai Rangga. Lalu ia menjadikan kamarnya jadi peta New York itu besar sekali di kamarnya dia taruh. Dia posisinya di mana karena An sendiri tidak berangkat dan dia harus menulis puisi yang berlatarkan Amerika. Itu kesulitannya An, sehingga dia harus membayangkan, dia searching, tentu dia banyak riset dari buku-buku dan seterusnya, dan itu menarik. Jadi dia secara teatrikal dia bikin kamarnya tidak ada cermin untuk memantulkan dirinya. Kemudian dia buat peta, dia beli peta yang besar sekali tentang New York. Kemudian juga dia membaca, risetnya pun dalam sekali. Saya mesti kagum ya, karena saya baru dapat ini langsung dari. Jadi dia riset tentang dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an buku puisi apa yang populer di Amerika, buku puisi. Itu dia baca agar mendapatkan feel-nya. Kemudian dari Sapardi, Sapardi Djoko Damono tentu teman-teman tidak asing. Saya beruntung sekali bahwa kebetulan saya tinggal di dekat rumah dinas Sapardi di Komplek Dosen UI di Ciputat ini. Kurang lebih 5 menit sampai dari UIN. Dan pada tahun 2014 sampai 2016, karena beliau 2016, eh, saya cukup sering berinteraksi karena di balik seorang kebesaran Sapardi itu ada jiwa yang sangat rendah hati ya, sangat humble sekali. Interaksi saya dengan Sapardi cukup intens karena kadang ngechatnya, nanti kamu datang ya habis subuh sebelum saya ngajar di IKJ. Dan itu kami ngobrol dari jam 6 pagi sampai kira-kira jam setengah 7 baru saya berangkat kampus, atau sekitar mendekati jam 7 lalu dia berangkat, kami sama-sama berangkat. Jadi memang waktu itu banyak sekali yang saya tanyakan juga, saya mendapatkan banyak insight, tapi sebetulnya tujuan Pak Sapardi sendiri untuk memanggil saya pribadi, mahasiswa yang lugu pada masa itu adalah untuk mendengarkan ceritanya. Karena kita tahu Sapardi udah 70, waktu itu beliau udah 75 tahun ya, saya menjumpai beliau itu sudah sangat maestro. Saya harus menyimpan kekaguman saya dalam-dalam karena saya nggak mau kelihatan norak, kira-kira begitu teman-teman. Bayangkan saya mahasiswa semester 5, semester 4 waktu itu ya.
terus diberi kesempatan untuk bisa datang dan kami hanya berdua saja, tidak satu-satunya foto yang bisa dipublikasi itu mungkin dari asistennya Pak Sapardi waktu itu ya. Beliau itu pun saya tidak meminta. Jadi waktu itu kegiatannya saya lupa apa lalu beliau foto. Itu aja foto saya dengan Pak Sapardi satu-satunya. Di luar dari itu tentu beliau sangat besar sekali karena diskusi kami sebetulnya bukan soal puisi saja karena beliau sebetulnya menerbitkan banyak buku. Di antaranya yang kami obrolin soal waktu itu adalah esai politiknya beliau. Ini menarik ya. Pak Sapardi tak pernah menerbitkan buku dan itu sudah jadi naskahnya di penerbit beliau itu Editum. Judulnya Tirani Demokrasi. Nah, itu banyak mendiskusikan soal itu juga. Nah, yang menarik dari Sapardi, bagaimana Sapardi untuk berpindah ke mode penyairnya. Sapardi, kegiatan beliau ya di akhir usia beliau karena beliau sudah pensiun sebagai guru besar sastra Indonesia di UI, beliau kegiatannya hanya mengisi studium general yang saya tahu di tahun-tahun itu, kemudian menguji tesis dan disertasi itu saja. Beliau tidak mengajar intensif lagi. Jadi kegiatan beliau sangat akademik sekali setiap hari, berhubungan dengan teori-teori, bahasa-bahasa yang rumit, kira-kira begitu. Yang menarik adalah saya tanyakan secara spesifik, kira-kira bagaimana Pak Sapardi bisa produktif? Beliau menerbitkan ada buku terbarunya judulnya Embul. Itu saya juga belum beli terus terang teman-teman, tapi itu buku puisi yang didedikasikan untuk musonya. Nah, beliau masih sangat produktif teman-teman. Sehingga saya bertanya, kira-kira gimana kok bisa mengimbangi itu? Sedangkan beliau cukup ini ya, cukup galak ya. Apa namanya kalau secara ketika menguji misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja membuat eh, mahasiswa jadi keder juga. Nah, beliau selalu menyediakan waktu menjelang tidur. Ini menariknya. Jadi beliau sudah beres dengan semua kegiatan, tidak mau berkaitan dengan hal-hal yang akademik. Lalu sekitar pukul jam 9, jam 10 malam, yang beliau lakukan adalah, dan beliau masih mengetik sendiri karya-karyanya. Ini fakta teman-teman. Di umur beliau yang sepuh, 75 tahun itu, beliau wafat kemarin 2020 ya, di usia beliau 80. Di usia beliau yang saya tahu 75, 76 itu, 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau sebelum pandemi lebih tepatnya, beliau mengetik karyanya sendiri. Jadi begitu di kamar dari jam 9 sampai 10 malam dan itulah proses beliau sebagai penyair bukan sebagai akademisi bukan sebagai yang lain-lain karena ya tadi harus berpindah-pindah ini ya identitasnya bahkan beliau katakan kadang saya kalau nggak bisa tidur sampai jam 2 masih menulis puisi sendiri karena beliau tidak mau mendiktekan ini yang sempat dilakukan lalu yang terakhir adalah Gunawan Muhammad